Nah, sebentar. Saya ada yang ini. Ya, jadi hari ini kita materinya adalah tata nama. Materi ini sebenarnya tidak banyak, hanya saja sangat penting. Walaupun kelihatannya tidak banyak, tapi sangat penting. Karena ini akan dipakai sampai nanti selama kalian berhubungan ataupun menggunakan bukan mikroorganisme saja sebenarnya, menggunakan makhluk hidup untuk bekerja selama kalian nanti di dunia kerja. Ini sudah ya, oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Di sini kondisinya mendung dan hujan. Jadi kalau nanti suara saya putus-putus, saya mohon nanti kalian langsung kabari ya. Jadi jangan ditunggu sampai saya hilang, takutnya nanti saya hilang. Baik, kita mulai dengan materi tata nama mikroba, khusus mikroba ya, karena nanti ada beberapa yang mungkin sedikit berbeda. Nah, untuk tata nama sendiri, mungkin kalian akan nanti ada nama lainnya ya, mengetahui mungkin ketemu nama lain nomenklatur. Nah, nanti kalau ada yang nomenklatur itu sama dengan tata nama. Nah, jadi sekarang kita bicara mengenai terminologi. Jadi arti tata nama sendiri berkaitan dengan pemberian nama pada suatu kelompok taksonomi yang dengan mengikuti aturan konsensus internasional yang berlaku atau kode internasional yang berlaku. Jadi kita di sini terikat dengan suatu kode internasional tata nama makhluk hidup. Jadi tidak bisa kita asal. Jadi semua yang misalnya nanti dituntut harus begini, harus begitu, itu karena kita mengikuti suatu konsensus internasional yang diikuti oleh semua para peneliti yang berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi kita tidak bisa ikut. Kalau kita misalnya punya ide begini dan begitu, bisa saja kita mengajukan perubahan. Tetapi kita melakukan perubahan itu dalam suatu konferensi ya, konferensi internasional dan harus disetujui oleh semua ahli. Jadi salah satunya mungkin bisa dibuat dalam suatu jurnal, ditulis di jurnal internasional yang bereputasi. Nah, itu bisa kita mengajukan perubahan. Nah, kalau misalnya nanti disetujui, mungkin itu akan menjadi akan ada tambahan atau ada perubahan dari konsensus yang sudah ada. Nah, kita mulai dari asal mula penamaan makhluk hidup itu sendiri, itu pertama kali yang melakukan adalah Carolus Linnaeus, jadi bapak taksonomi. Kita memperkenalkan suatu sistem penamaan makhluk hidup yang disebut dengan sistem binomial. Nah, mungkin tidak asing lah dengan gambar ini. Jadi anak biologi kalau dikeluarkan gambar ini harusnya tidak sudah familiar dan bisa mengatakan, oh ini siapa? Ini adalah Carolus Linnaeus.
Jadi disebut bapak modern taksonomi. Nah, sekarang, oh iya, sebelumnya saya stop share dulu. Sebelum saya memberikan lebih lanjut, saya minta yang hadir di sini tolong membuka menti.com atau ini saya buat. Nah, di room chat, di chat room itu ada satu web, silahkan diklik dan ada pertanyaan di situ. Oh ya, ada kodenya ya, ada kode yang dia minta. Nah, ini kodenya. Nah, ini kodenya. Silahkan dicoba untuk diisi pertanyaan yang ada di situ. Untuk mengisi, tolong bagian depannya diberi nama ya. Nama depannya saja satu buka. Bu. Oke. Belum nambah. Oke, nambah. Jadi nih hasilnya. Mana ya kok nggak bisa turun? Kita lihat ya dari awal. Tujuan suatu organisme diberi nama agar mudah diidentifikasi. Ya, agar mudah sama. Ya, betul. Jadi sama seperti kita ya, kita diberi nama, masing-masing kita punya nama sendiri-sendiri supaya kalau misalnya mau dicari, oh yang jelas ya. Nah, untuk membedakan antara satu dengan yang lain bisa membedakan ya. Oke, rata-rata sama ya, mengenali, untuk bisa membedakan dengan yang lain, mengidentifikasi, oh ini siapa, maka kita perlu memberi nama suatu makhluk hidup. Oke, ya, mengklasifikasikan, betul. Jadi memberi nama, kemudian bisa kita
Kan ini ke dalam suatu hierarki taksonomi. Kalau untuk mengetahui jenis itu nanti kita mengidentifikasi ya, kemudian kita memberi nama. Kemudian mengenali, memudahkan mengklasifikasi, ya memudahkan identifikasi. Oke, mudah dikelompokkan. Oke, mempermudah, jadi hampir sama ya, jawabannya hampir sama semuanya. Jadi intinya kenapa kita memberikan, ya oke, saya stop share ya. Jadi intinya kita memberikan nama kepada suatu organisme itu karena kita memudahkan kita untuk mengenali organisme tersebut. Kemudian apabila organisme tersebut itu nanti memiliki ciri khas, kemampuan atau yang nanti berguna bagi manusia, itu kita akan mudah untuk menyebutnya, misalnya seperti Lactobacillus plantarum, itu kan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk menjadi probiotik. Jadi sangat bagus bagi kesehatan. Maka kalau tidak memberikan nama, maka akan repot. Ini organisme apa? Mau organisme A, abjad itu hanya ada A sampai Z itu hanya 26. Nah, kalau mau A, ya ini B, yang ini C, ya repot kan, karena nanti jumlah mikroorganisme atau jumlah makhluk hidup sendiri luar biasa banyaknya. Maka dibuatlah suatu nama ilmiah. Nah, nama ilmiah itu kemudian nanti mengikuti suatu kode internasional. Bagaimana aturan-aturan dari kode internasional nanti akan kita bicarakan di materi selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membicarakan asal dari nama itu bisa dari apa saja. Nah, umumnya nama mikroorganisme itu bisa berasal dari 4 sumber. Jadi yang pertama adalah deskripsi, yang kedua adalah berdasarkan nama penemu, yang ketiga adalah berdasarkan tempat ditemukan, yang keempat adalah berdasarkan nama organisasi yang menjadi sponsor penelitian tersebut. Biasanya suatu organisasi ya, dia bisa menjadi sponsor untuk penelitian tersebut atau dia membawahi suatu proyek tertentu dan kemudian proyek itu menemukan suatu mikroorganisme, nah biasanya itu bisa digunakan sebagai nama. Nah, kita lihat satu-satu ya, kita lihat dari deskripsi dulu. Ya, deskripsi, apa itu deskripsi? Deskripsi itu adalah suatu pencandraan, ya. Kalau bahasa taksonominya itu pencandraan. Jadi kita mendeskripsikan, menentukan, melihat, oh ini bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, susunannya seperti ini. Jadi penamaan berdasarkan deskripsi ini nanti kita akan melihat dari selnya itu seperti apa, warnanya gimana, sifatnya seperti apa, tata penyusunannya seperti apa. Nah, contohnya ini adalah Staphylococcus aureus. Kenapa diberi nama Staphylococcus aureus? Karena dia bentuknya seperti, dia kokus ya, dia selnya kokus itu bulat-bulat, kemudian membentuk klaster atau mengelompok dalam suatu kelompok yang bentuknya itu seperti buah anggur. Nah,
Kalau nama Latin, oh iya, nama ilmiah itu biasanya menggunakan bahasa Latin ya. Nah, kalau nama Latin dari susunan yang seperti anggur itu disebut stabilo. Maka karena dia bentuknya kokus, maka disebut staphylococcus. Nah, khusus untuk spesies Staphylococcus aureus ini, dia warna koloninya itu keemasan. Ini khusus pada media tertentu ya, warnanya keemasan. Keemasan itu kan kita ingat nama emas itu kan aurum ya. Nah, akhirnya menjadi aureus. Nah, akhirnya kalau mikroorganisme yang kita tahu bentuknya itu seperti anggur, buah anggur, satu klaster gitu ya, segerombolan buah anggur, kemudian bentuknya kokus bulat dan warna koloninya keemasan disebut Staphylococcus aureus. Nah, ini contoh dari penamaan yang berdasarkan pada deskripsi. Kemudian Streptococcus viridans. Streptococcus viridans ini juga kokus, bentuk selnya, kemudian dia membentuk seperti rantai. Jadi bulat-bulat tapi dia membentuk rantai dan warna koloninya adalah hijau. Nah, kalau hijau itu Viridae. Nah, Streptococcus viridans. Nah, akhirnya sama ada nanti ini kan bakteri, kemudian ada yang jamur, ada Trichoderma viridae. Nah, struktur dari hifanya itu ada dia bentuk sebelum dia membentuk konidia, nanti akan membentuk struktur segitiga. Jadi cabangnya itu segitiga, maka disebut tree. Nah, mungkin ada alasan akhirnya menjadi trichoderma, tapi warnanya hijau, makanya dia disebut Trichoderma viridae. Jadi itu. Kemudian yang lain juga ya, sama Helicobacter pylori. Ini warnanya, bukan warna, bentuknya itu spiral. Dan dia ada di dalam lambung. Ya. Nah, oke. Jadi ini contoh untuk organisme yang diberi nama berdasarkan deskripsi. Kemudian yang kedua, nama penemu. Nah, ini ada banyak sekali. Banyak sekali. Ini yang ditulis di sini hanya sebagian saja. Jadi, Escherichia coli ini selain sebenarnya ini ada dua nama ini. Jadi berdasar nama penemu dan juga tempat ditemukan. Nah, ini Escherichia coli ini ditemukan pertama kali diidentifikasi oleh Theodor Escherich. Kemudian Ehrlichia oleh Paul Ehrlich, Neisseria Albert Neisser, Listeria Joseph Lister, dan seterusnya. Ya mungkin nanti kalau kalian ada yang nanti bekerja dengan mikroorganisme atau organisme yang lain dan kalian menemukan satu yang belum ada namanya, novel spesies atau spesies baru, bisa saja kalian ini nama saya disumbangkan untuk nama si spesies tersebut. Bisa di Indonesia banyak sekali, contohnya misalnya bukan di mikroorganisme ya, di anggrek ya. Anggrek itu kan namanya nama ibu negara biasanya dipakai. Kemudian tempat ditemukan. Nah, ini contohnya Legionella longbeachi. Nah, ini ditemukan di Long Beach, California. Kemudian ada Pasteurella tularensis, itu di Tulare County, California, masih di California. Kemudian ada banyak sekali Brasiliensis, belakangnya Brasiliensis, Nah, itu biasanya dia ditemukan di Brasil. Mudah kita mengidentifikasi, oh ini terduga ini seperti ini, misalnya. Nah, ini
kalau kita familiar dengan nama-nama tempat di dunia ini, mungkin kita akan dengan mudah menentukan, oh mungkin ini dulu ditemukan di tempat itu misalnya. Kemudian yang keempat adalah organisasi yang menjadi sponsor. Contohnya ini adalah Legionella. Nah, ini dia disponsori mungkin proyek untuk melakukan sesuatu ya. Nah, ternyata menemukan Legionella, makanya dia disebut dia menggunakan nama dari sponsornya American Legion. Kemudian ada Amphibia Felis, ini Air Force Institute of Pathology. Jadi AFI, Air Force Institute of Pathology. Jadi AFIP ya yang dipakai. Kemudian ini CDCA, ini Center for Disease Control, CDC, biasanya disingkat dengan CDC ya, makanya namanya CDCA. Kemudian ini Bilobila Wordsworthia. Nah, ini susah benar namanya ya. Jadi ditemukan oleh organisasi mungkin penelitian yang di bawah Wordsworth Medical Center di LA. Nah, masih banyak lagi, ini hanya beberapa contoh saja, dan mungkin kalau ada yang lain, nah nanti bisa dilihat Gigi. Kemudian kita melakukan tata nama, itu kita mengatur bagaimana memberikan, menuliskan, kemudian bagaimana menyebutkan nama-nama dari mulai kingdom sampai subspesies. Nah, umumnya kalau untuk kingdom, phylum, class, ordo, family, itu nanti ditulisnya sebentar. Ya, baterai. Oke. Nah, umumnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak bedanya ya, ini sama ya. Nah, ini khusus ini, misalnya pada bakteri, nah nanti kita akan bicara ada 23 phylum bakteria, kemudian kingdom ini ada nah ini yang atasnya nanti ada domain. Nah, ada domain lagi ya. Nah, oke. Kemudian genus itu ada yang menyebut dengan nama generic name, kemudian yang ini specific name atau specific epithet atau penunjuk spesies. Nah, kita lihat contoh dari penamaan atau menuliskan ya. Nah, ini bakteri Lactobacillus sebagai contoh, dia masuk kingdom bakteria, phylumnya Firmicutes, kelasnya Bacilli, kemudian ordo Lactobacillales, famili Lactobacilliaceae, genusnya Lactobacillus. Spesies L. delbrueckii. Ya. Nah, kemudian aturan. Nah, sekarang kita sampai ke aturan tata nama. Aturan tata nama ini tidak rumit kok, tidak susah. Jadi nama binomial atau nama ganda, penamaan ganda atau binomial system itu terdiri atas itu yang pertama adalah nama genus, yang kedua adalah spesies epithet. Jadi penunjuk spesies. Nah, nama pada level genus ke atas itu dapat digunakan secara tunggal. Tetapi untuk spesies dan subspesies itu tidak bisa, harus dituliskan lengkap. Artinya gimana? Misal contoh Escherichia, kita bisa menuliskan Escherichia saja. Tapi kita nggak bisa menuliskan hanya
coli. Harus lengkap. Escherichia coli atau mungkin disingkat E. coli. Atau mungkin Escherichia coli subspesies apa. Nah, itu harus lengkap. Kalau kita menggunakan nama genus, oh bakteri Escherichia bisa. Bakteri coli, nah tulisannya dengan harap yang kita tunjuk itu adalah Escherichia coli, tapi kita tulis bakteri coli, salah, tidak bisa. Jadi harus ditulis lengkap. Kemudian yang kedua, kapan harus menggunakan huruf besar? Huruf besar itu biasanya ditulis pada level genus ke atas. Ada pada awalan saja. Jadi misalnya Escherichia, itu E-nya saja yang besar. Yang huruf S, C, H, E, R, I, dan seterusnya itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, kemudian nama penunjuk spesies coli itu tidak ditulis dengan huruf besar. Jadi ini contohnya ya, Bacillus anthrax. Nah, ini adalah genus Bacillus. Maka B-nya ini besar. Nah, kemudian yang ini, yang lainnya ditulis dengan huruf kecil. Nah, yang ini tidak boleh bagian depannya ditulis dengan huruf besar seperti Bacillus. Jadi dia harus ditulis dengan huruf kecil. Nah, oke. Jadi ini kapan kita menggunakan huruf besar. Kemudian aturan yang ketiga, kapan harus menggunakan huruf miring. Nah, jadi semua kata, nah ini kalau dicetak, artinya kita tulis ini harus dalam italik, atau kalau ditulis dengan tangan itu underline dengan huruf hurufnya dikasih tanda garis di bawah. Nah, kecuali untuk nama strain dan kode. Jadi misalnya kita punya Lactobacillus plantarum ATCC 39 sekian. Nah, Lactobacillus plantarumnya itu harus miring, tapi ATCC nomor seterusnya itu tidak boleh ditulis miring. Nah, ada perkecualian. Kalau seluruh teks kita, artinya kalau kita mengetik itu kan bisa saja kita menggunakan semuanya itu hurufnya miring. Nah, kalau semua teks itu ditulis dengan huruf miring, maka nama ilmiah harus dibedakan sendiri. Dia harus ditulis dengan huruf tegak. Atau kalau tidak, ya dikasih tanda garis di bawah atau underline. Nah, jadi kalau umumnya ya ini bisa dilihat kalau kalian membaca jurnal ya, biasanya jurnal-jurnal yang bagian abstraknya itu misalnya hurufnya miring semua ya, atau ada jurnal yang dua bahasa. Jadi abstrak satu bahasa Inggris, satu mungkin bahasa Indonesia. Nah, yang bahasa Inggris itu aturan penulisannya kalau teksnya miring, maka nama ilmiahnya harus ditulis dengan huruf tegak. Nah, ini contoh, ini kan ditulis miring, maka E. coli itu juga ini yang ditulis tegak, ya. Nah, harusnya ini miring juga ini. Nah ini kenapa Bacillus ini ditulis dengan huruf kecil? Karena Bacillus bukan untuk nama, tapi dia menunjukkan bentuk atau bentuk sel dari E. coli. E. coli kan bentuk selnya adalah batang pendek, maka dia menyebut kalau batang itu kan dia menyebutnya Bacillus. Jadi bukan
nama spesies. Nah, kalau bukan nama spesies tidak ditulis dengan huruf besar. Nah, itu nanti aturan keberapa ya? Kapan menggunakan huruf besar yang tadi. Nah, oke. Kita bisa menggunakan singkatan. Nah, atau bagian depannya inisial, dikasih inisial. Nah, biasanya kalau kita menulis dalam suatu karya ilmiah, entah jurnal, entah skripsi, tesis, dan seterusnya, itu biasanya kita kan menulis nama ilmiah itu dari awal sampai akhir itu mungkin kan banyak sekali diulang. Nah, kita bisa menggunakan penyingkatan pada penulisan karya ilmiah yang di belakang-belakang, dengan catatan bahwa nama yang ditulis pertama kali dalam naskah karya ilmiah tersebut ditulis lengkap. Jadi misalnya di situ bercerita tentang Escherichia coli. Nah, pada penulisan pertama di naskah, jadi di situ Escherichia coli-nya ditulis lengkap, Escherichia coli. Nah, kemudian setelah ditulis Escherichia coli, kita baru bisa menggunakan E. coli. Nah, dan seterusnya. Tapi di sini kita hanya bisa menyingkat huruf besar pada awal nama genusnya saja, kemudian titik. Nah, ya ingat yang belakang hurufnya kecil, tidak boleh huruf besar. Hanya kita perlu memperhatikan seandainya di dalam naskah atau karya ilmiah yang kita tuliskan itu terdapat nama ilmiah yang awalan huruf sama. Nah, contohnya ini, menggunakan Salmonella, Shigella, Serratia, Stabilo, Streptococcus. Nah, kan semuanya S. Nah, itu perlu kita perhatikan betul. Harus dijelaskan. Mungkin kalau misalnya kita SP ya, nah nggak bisa kita singkat. Atau hanya ditulisnya Salmonella, Shigella, dan seterusnya. Jangan disingkat. Nanti jadinya SSS. Kecuali mungkin kalau Salmonella tipi, ya, STP. Nah, itu berarti ini Salmonella. Berarti di atas juga harus ditulis lengkap dulu. Jadi orang Shigella ini dysentery ini apa? Staphylococcus dysentery. Bagian atas ditulis Shigella dysentery. Berarti dia Shigella dysentery. Jadi harus betul-betul diperhatikan kalau ada awalan nama ilmiah yang sama. Jadi untuk menyingkat harus diperhatikan betul. Nah, lanjut ya. Nah, kita kadang-kadang menggunakan nama umum atau nama trivial. Nah, nama trivial ini tadi sudah ada di contoh yang depan. Misalnya tadi kan ditulis E. coli gram negatif, bakteri bacillus gram negatif bacillus ya. Nah, itu bacillus itu bukan nama, tapi sel. Nah, bentuk sel yang bentuk selnya si E. coli itu tadi, bacillus. Nah, bisa saja ini kelompok Streptococcus, tapi hanya dari kita tidak mengarah kepada nama, tapi kepada bentuk dari sel yang berantai, kokus berantai. Nah, itu kita tidak boleh menulis dengan huruf. Misalnya kelompok bakteri Streptococcus, tapi kita tidak tahu itu bakteri, benarkah itu Streptococcus? Nah, kita kan nanti perlu mengidentifikasi lebih detail. Nah, tapi kalau kita pada deskripsi awal melihat karena dia bentuknya itu fokus dan berantai, kita bisa menggunakan tanpa huruf besar dan tidak usah juga di underline, kecuali kalau memang harus
Ini adalah nama genus. Oh, itu Streptococcus, yakin bahwa itu Streptococcus. Harus diberi dengan aturan bagaimana menulis nama genus. Kemudian yang keenam adalah, nah ini khusus dan serovar. Serovar ini biasanya banyak bakteri sifatnya patogenik ya. Jadi dia melalui proses atau mungkin karakterisasinya salah satunya adalah dengan tes serologi. Jadi biasanya nanti mungkin tes imun ya, dilihat apakah cocok atau tidak dengan ini dan seterusnya. Nah, biasanya ini banyak yang dilakukan di dunia kesehatan. Nah, kemudian ini subspesies, sub itu adalah di bawah. Kalau super itu di atasnya, ya. Jadi ingat ya, subspesies. Nah, contohnya, nah ini misalnya pada Salmonella, nama genus, penunjuk spesies, dan nama subspesies itu harus ditulis sesuai standar. Jadi contohnya kalau kita seperti tadi aturan bagaimana menyingkat tadi ya, pada awal kita menuliskan di naskah itu ditulis ini contoh Salmonella enterica. Nah, ini bisa disingkat S. enterica. Nah, kalau pada subspesies, nah ini Salmonella enterica subspesies arizone. Nah, ini pada tulisan di awal, baru kemudian disingkat S. enterica subspesies arizone. Nah, kita lihat di sini, nama genus, penunjuk spesies, dan nama subspesies arizone ini ditulis dengan huruf miring. Nah, sedangkan tulisan subspesies ini sendiri tidak. Sama dengan nanti serovar. Hanya saja kalau nama serovar itu tidak ditulis dengan huruf miring, tapi huruf tegak dengan awalan huruf besar. Jadi ini contoh, ini serovar. Nah, serovar Salmonella enterica serovar tivim. Nah, misalnya mau diteruskan, tidak diulang lagi. Nah, kita bisa menyingkat dengan Salmonella serovar tivimurium. Jadi, ini sedikit berbeda. Nah, ini serovar ini melalui tes serologis. Ya, jadi tesnya banyak. Nanti bisa di googling sendiri. Tes serologis apa saja. Oke, yang ketujuh, singkatan. Nah, mungkin kita akan menemukan suatu ketika kita melihat SP saja. Kemudian ada SPP. Nah, apa bedanya? SP itu digunakan untuk spesies tunggal. Misalnya ada satu kita mengidentifikasi, tapi tidak bisa atau belum berani mengatakan bahwa ini adalah nama spesiesnya adalah ini. Maka kita sampai genus saja, misalnya ditulis saja Bacillus sp. Tapi spesies kita hanya ada satu yang menunjuk Bacillus itu cuma satu. Maka nulisnya ya Bacillus sp. Tapi kalau kita menemukan ada 5 Bacillus yang ini Bacillus semua ini, tapi spesiesnya apa kita belum tahu. Maka kita menuliskannya adalah Bacillus spp. Nah, ini contohnya. Clostridium sp atau Clostridium spp. Nah, SP atau SPP-nya ini tidak dimiringkan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan kadang karena kita sudah di sekalian ternyata ikut termiringkan. Tapi SP itu tidak SP titik ya, karena singkatan. Kemudian yang ke-8, nah ini sebenarnya ada bentuk jamak. Nah, mungkin ini istilah saja. Jadi tadi ya, genus itu
bentuk jamaknya mungkin pernah membaca genera. Nah, mungkin ada nanti beberapa genera bakteri. Nah, itu artinya ada beberapa genus bakteri yang dimaksud di situ. Kemudian spesies SP, kemudian SPP, spesies plural. Nah, ini ya, SPP itu kepanjangan dari spesies plural, artinya jamak, ada banyak spesies. Kemudian, nah ini istilah ya, medium, media. Nah, fungus itu single, fungi itu banyak. Nah, streptokoksi, mungkin ada kalian membaca apa sih? Kadang-kadang nemu staphylococcus, kadang-kadang nemu baca yang staphylococcus. Nah, itu beda jamak dan tunggal. Nah, ini Bacillus bacilli, bakteri alga. Nah, ternyata seperti ini. Bentuk jamak ataupun tunggal. Kemudian ada lagi kita harus huruf O atau angka 0. Nah, untuk nama strain ini contoh ya, hanya beberapa saja, ini apa namanya ya, aturan khusus ya, ini perlu kita perhatikan. Ini adalah E. coli 157, bukan E. coli 0157. Jadi harus benar-benar kita perhatikan ya, karena ini nama strain. Nah, kemudian ini aturan yang terakhir, dan kemudian kita bisa menggunakan apa saja untuk melakukan identifikasi atau pengaman. Nah, biasanya kita bisa menggunakan jurnal. Nah, ini contohnya. Tidak selalu ya, ini khusus klinik. Mungkin kita bisa menggunakan jurnal-jurnal yang lain, sistematik mikroba, atau mungkin khusus pada algae atau pada fungi atau bakteriologi. Nah, itu ada masing-masing. Nah, kita kalau pengen tahu seperti apa, kita lihat di jurnal-jurnal yang punya reputasi bagus. Seperti apa sih cara menulisnya? Karena pada jurnal-jurnal yang bagus, biasanya penulisan nama ilmiah itu sangat diperhatikan. Nah, kalau yang jurnal-jurnal yang mungkin di bawah, mungkin tergantung kepada reviewernya ya. Kalau reviewernya benar-benar diperhatikan ya, berarti biasanya nanti akan diperhatikan betul juga oleh para penerbitnya. Nah, oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bu, Siapa saya izin bertanya. Bentar, ya. Bu, gimana sama yang tadi yang seperti E. coli itu kan E-nya disingkat. Nah, itu Ya. untuk penulisan kalau ditulis tangan itu E-nya itu di garis bawah kalau disingkat. Iya. Di garis bawah khusus huruf E saja. Oh iya. Terima kasih. Ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Iya. Kalau untuk SP tadi ya, Bu, SP-nya di garis bawahnya juga enggak, Bu? Kalau ditulis tangan. Karena SP tidak dimiringkan, berarti SP tidak usah di bawah. Baik, Ya. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Materi sudah saya upload di e-learning, jadi kalian bisa membaca. Kalau masih ada yang, tadi ada yang lewat menjelaskannya, saya nulisnya tadi belum dapat. Nah, silahkan buka di e-learning, bisa. Sudah saya upload, dan untuk kuis 3 menit lagi bisa dikerjakan. Jadi waktu pengerjaannya 20 menit. Ya,
Karena soalnya sedikit kok, cuman kalau di situ tertulis ada 7, tapi ada 2 soal yang isinya 5. Jadi 15 total. Nilai paling tinggi juga 15. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup kuliah pagi hari ini.